Halo, saya Febrian Orosid Subagja. Nomor NPM terakhir saya 121. Halo, saya Rizky Amelia, NPM 124. Perkenalkan, nama saya Seli Wahyuni dengan NPM 139. Perkenalkan, nama saya Nika Membayu Masari, NPM terakhir 152. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi New Market Entry. Apa sih yang dimaksud dengan New Market Entry strategi? Yaitu strategi perusahaan untuk memasuki segmen pasar baru yang dijadikan pasar sasaran penjualan. Strategi pasar untuk memasuki segmen pasar baru dapat dilakukan dengan perusahaan lain atau sering kita bilang kerjasama dengan perusahaan lain dan lain sebagainya. Keuntungan dengan cara ini yaitu resiko yang akan dihadapi dapat dipikul bersama dan masing-masing perusahaan dapat saling melengkapi skill dan resource-nya. Di dalam New Market Entry strategi terdapat tingkat kehidupan produk di mana ada 5 tahap yang ada di dalamnya. Yang pertama ada tahap perkenalan. Nah, ciri-ciri umum pada tahap ini yaitu penjualan yang masih rendah, volume pasar berkembang lambat, persaingan yang masih relatif kecil, tingkat kegagalan relatif tinggi, dan masih banyak dilakukan modifikasi produk dalam pengujian dan pengembangannya, serta biaya produksi dan pemasaran sangat tinggi dan distribusi yang masih terbatas. Strategi pemasaran pada tahap ini ditujukan untuk membangun kesadaran akan produk secara meluas dan mendorong konsumen untuk mencoba, atau dengan kata lain adalah menciptakan primary demand atau permintaan untuk produk baru. Untuk kepentingan ini, produk biasanya didesain dengan model yang terbatas guna menghindari terjadinya kebingungan pada calon pembeli dan memudahkan mereka mengenali ciri produk dengan cepat. Yang kedua, ada tahap pertumbuhan. Pada tahap ini dimulai dengan peningkatan tajam dalam penjualan. Perbaikan produk penting berlanjut pada tahap pertumbuhan ini, tetapi tingkat yang lebih lambat, peningkatan diferensiasi merek terjadi terutama dalam fitur produk. Kini produk berkembang untuk menarik segmen baru, menawarkan berbagai harga dan fitur produk yang berbeda. Di sini kita perlu mengadakan yang namanya promosi agar dapat menarik minat calon pelanggan. Yang ketiga ada tahap checkout atau guncangan. Munculnya periode ini ditandai oleh penurunan tingkat pertumbuhan keseluruhan dan biasanya ditandai oleh penurunan harga yang substansial. Ketika pesaing yang lebih lemah keluar dari pasar, perusahaan yang lebih kuat mendapatkan bagian. Nah, dengan demikian, perubahan besar dalam struktur kompetitif industri terjadi. Selama checkout ini, perusahaan harus merasionalisasi lini produknya dengan menghilangkan item yang lebih lemah. Di tahap ini, ketika produk yang kita pasarkan terdapat fitur atau ada yang kurang diminati para konsumen, maka kita harus segera mengubahnya atau mungkin bahkan menghilangkannya. Yang keempat, ada tahap dewasa. Ketika penjualan meningkat, produk memasuki tahap matang. Sebagian besar produk yang ada di pasaran pada tahap ini menunjukkan stabilitas dalam hal permintaan. Tetapi, jika produk mulai mengalami penurunan, perusahaan mulai harus memikirkan cara-cara untuk kembali menaikkan minat konsumen. Yang terakhir, ada tahap penurunan. Penurunan bisa cepat atau lambat karena arahan teknologi, pergeseran selera konsumen, dan meningkatnya persaingan. Ketika penjualan menurun dan biaya meningkat, upaya diperlukan untuk mengurangi biaya dan basis aset. Misalnya, meningkatkan investasi untuk memperkuat posisi pasar. Sebuah studi yang dilakukan oleh Allen dan Hamilton, mereka berpendapat bahwa kategori produk baru terbagi menjadi 6. Yang pertama, produk baru bagi dunia, yaitu produk-produk baru yang menciptakan suatu pasar yang sama sekali baru. Risiko gagalnya sangat besar karena butuh biaya besar dan juga masih kurang informasi dan pengalaman. Yang kedua, ini produk baru.
produk-produk baru yang memungkinkan perusahaan memasuki pasar yang telah ada untuk pertama kalinya. Contohnya, pada perusahaan Indofood mempunyai lini produk diantaranya mie instan, minyak goreng, dan juga tepung terigu. Yang ketiga, tambahan pada lini produk yang telah ada, yaitu produk baru yang melengkapi lini produk yang telah ada. Contohnya, pada perusahaan Indofood mempunyai lini produk diantaranya adalah mie instan, di mana mie instan mempunyai lini produk tambahan yaitu Indomie, Sarimi, dan Supermie. Yang keempat, perbaikan dan revisi produk yang telah ada merupakan pengenalan versi baru atau model produk yang telah disempurnakan. Contohnya, kini banyak produk makanan di pasaran yang memperbaharui kemasannya sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kelima, penentuan kembali posisi, yaitu produk yang sudah ada dijual ke segmen pasar baru. Karena produk kurang dikenal masyarakat, segmennya terbatas, hanya kalangan tertentu saja. Contohnya adalah perusahaan wafer Kongwan mengeluarkan kemasan yang lebih praktis, serta untuk segala segmen, baik segmen atas maupun segmen bawah, yang tadinya hanya dalam bentuk kaleng, dan juga hanya untuk segmen pasar tertentu saja, sehingga harganya lebih mahal. Yang terakhir adalah pengurangan kas, yaitu produk baru yang menyediakan kinerja serupa dengan harga yang lebih murah. Contohnya hampir sama dengan sebelumnya, di mana perusahaan Kongwan mengeluarkan produk yang lebih praktis, ekonomis, dan juga lebih murah, namun kualitasnya tetap sama. Selanjutnya adalah tujuan strategi untuk new entry, di mana hal ini berkaitan dengan 6 kategori produk baru yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Yang pertama adalah mempertahankan posisi pangsa pasar. Maka sebaiknya perusahaan melakukan perbaikan dan revisi produk yang telah ada, tambahan pada lini produk yang telah ada, serta pengurangan kas. Yang kedua, jika perusahaan ingin membangun pijakan di pangsa pasar baru, maka yang sebaiknya dilakukan adalah produk baru bagi dunia, tambahan pada lini produk yang telah ada, serta penentuan kembali posisi. Jika perusahaan ingin mendahului segmen pasar, maka sebaiknya dilakukan dengan cara produk baru bagi dunia, tambahan pada lini produk yang telah ada, dan penentuan kembali posisi. Selanjutnya, mempertahankan posisi sebagai inovator produk, maka sebaiknya dilakukan dengan cara produk baru bagi dunia, dan juga perbaikan dan revisi produk yang telah ada. Selanjutnya, jika perusahaan bertujuan memanfaatkan teknologi dengan cara baru, maka sebaiknya dilakukan produk baru bagi dunia, lini produk baru, dan perbaikan dan revisi produk yang telah ada. Selanjutnya, memanfaatkan kekuatan distribusi dilakukan dengan cara produk baru bagi dunia, lini produk baru, dan perbaikan dan revisi produk yang telah ada. Selanjutnya, menyediakan penghasil uang tunai dilakukan dengan cara perbaikan dan revisi produk yang telah ada, penentuan kembali posisi, dan juga pengurangan kas. Selanjutnya, jika perusahaan ingin menggunakan kapasitas berlebih atau di luar musim, maka sebaiknya dilakukan dengan cara produk baru bagi dunia dan lini produk baru. Selanjutnya adalah tabel dari keuntungan strategi pioner atau perintis dan juga strategi followers atau pengikut. Yang pertama adalah strategi perintis. Keuntungannya yaitu pilihan pertama segmen pasar dan posisi, di mana merek perintis dijadikan patokan konsumen mengevaluasi merek lain, sehingga merek dari perintis lebih populer dan lebih menempel di benak masyarakat, sehingga followers harus mencari perbedaan. Yang kedua, pelopor mendefinisikan aturan main, di mana perintis menetapkan standar tentang kualitas, harga, distribusi, jaminan, pelayanan, dan lain-lain yang harus diikuti followers. Setidaknya followers harus memenuhi atau melebihi perintis. Yang ketiga, distribusi keuntungan, di mana memperoleh kesempatan untuk bekerja sama dengan jaringan distribusi utama. Umumnya, distributor adalah mencari keuntungan.
Dengan menggunakan produk yang lebih terkenal, maka distributor akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang keempat, ekonomi skala dan pengalaman. Perintis lebih menguasai segmen utama, di mana keuntungan penjualannya relatif lebih besar. Dan juga biaya produksinya lebih rendah karena banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh perintis. Yang kelima, biaya pertukaran tinggi untuk pembeli pertama pengadopsian pelanggan. Pelanggan yang sudah mengadopsi produk perintis akan merasa lebih cocok dan juga lebih mengena di hati, sehingga pelanggan mempunyai sifat loyal kepada perintis dengan menggunakan produknya berulang-ulang, sehingga adanya keterkaitan antara perintis dengan pelanggan. Yang keenam, kemungkinan efek jaringan positif, yaitu nilai suatu produk sebagai konsumen dapat meningkat. Bagi konsumen dapat meningkat dengan semakin banyaknya konsumen lain yang menggunakan, sehingga timbullah langganan, di mana konsumen ini menjadi langganan dari produk si perintis. Yang terakhir, kemungkinan untuk memperoleh eksklusivitas sumber daya yang langka dan pemasok. Jika sumber dayanya terbatas, maka perintis terlebih dahulu memilikinya dan juga dapat menegosiasi keuntungan dengan pemasok. Selanjutnya adalah keuntungan dari strategi pengikut. Yang pertama, kemampuan untuk mengambil keuntungan dari kesalahan posisi perintis. Jika perintis salah dalam menghitung selera konsumen atau perintis cuma ke segmen pasar tertentu saja, maka ini adalah peluang untuk followers dalam mengambil keputusan, sehingga followers dapat menyaingi perintis di pasaran. Yang kedua, kemampuan untuk mengambil keuntungan dari kesalahan produk perintis. Jika ada istilah lemahku adalah lemahmu, maka itu tidak berlaku bagi followers. Bagi followers adalah jika kelemahan perintis merupakan peluang bagi followers. Yang ketiga adalah kemampuan untuk mengambil keuntungan dari kesalahan pemasaran perintis. Followers dapat berpeluang besar jika perintis salah dalam pendistribusiannya, dalam artian pendistribusiannya tidak tepat, kurang promosi iklan dan juga kurang promosi kebajikan produk, dan juga harganya terlalu mahal. Yang keempat, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi terbaru. Saat teknologi berkembang pesat, maka followers lebih dulu mengungguli perintis, karena followers bersifat pengikut. Yang terakhir adalah kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya terbatas perintis. Hal ini merupakan peluang bagi followers untuk mengungguli perintis, di mana mereka melihat celah dari setiap kesalahan perintis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap kesalahan yang dimiliki perintis merupakan peluang yang dimiliki oleh followers, sehingga followers harus senantiasa melihat apa saja kesalahan yang dimiliki perintis sehingga followers dapat memperbaikinya. Berikut adalah 4 faktor penentu keberhasilan bagi perintis. Yang pertama, skala entry besar. Perintis yang sukses memiliki kapasitas yang cukup atau dapat berkembang cukup cepat untuk mengejar strategi penargetan pasar massal, biasanya berskala nasional daripada lokal atau regional. Yang kedua, lini produk merek. Perintis yang sukses juga dengan cepat menambahkan eksistensi garis atau modifikasi produk awal mereka untuk menyesuaikan penawaran mereka ke segmen pasar tertentu. Ketiga, yaitu kualitas produk yang tinggi. Perintis yang sukses juga menawarkan produk yang berkualitas tinggi yang dirancang sejak awal produk itu dibuat, sehingga menghilangkan satu potensi diferensial yang berbeda untuk pengikut selanjutnya. Yang terakhir, yang keempat, pengeluaran promosi yang besar. Perintis yang sukses memiliki program pemasaran yang ditandai dengan pengeluaran iklan dan promosi yang relatif tinggi sebagai persentase dari penjualan.
Berikutnya ada skimming dan penarikan diri. Ketika perusahaan memiliki sumber daya untuk mempertahankan posisi terdepan dalam pasar produk yang baru, ia mungkin memilih untuk tidak melakukannya. Kenapa? Karena persaingan biasanya tidak terhindarkan. Harga dan margin cenderung turun secara dramatis setelah pengikut masuk ke pasar. Oleh karena itu, beberapa perintis memilih untuk mengejar strategi skimming sambil merencanakan penarikan awal dari pasar. Ini melibatkan penetapan harga yang tinggi, iklan, dan promosi untuk memaksimalkan laba per unit dan memulihkan biaya pengembangan produk secepat mungkin. Pada saat itu juga, perusahaan perintis dapat bekerja untuk mengembangkan aplikasi baru untuk teknologinya atau generasi berikutnya dari teknologi yang lebih maju. Jadi ketika pesaing atau si pengikut masuk ke pasar dan margin itu jatuh, perusahaan perintis akan lebih siap untuk mengorbankan produknya sendiri dengan yang didasarkan pada teknologi baru atau untuk pindah ke segmen pasar yang baru. Kemudian ada meningkatkan kesadaran dan kemauan pelanggan untuk membeli. Kita bisa menggunakan periklanan, pengantar promosi seperti pengambilan sampel dan pemaparan, dan efek penjualan pribadi untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan pelanggan untuk membeli. Yang terakhir adalah pertimbangan tambahan saat merintis pasar global. Pertama adalah mengekspor. Mengekspor adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengirim produk dalam negeri ke luar negeri. Namun, ada beberapa hal yang kita harus lakukan agar kegiatan mengekspor berjalan dengan lancar. Pertama, melakukan penelitian. Sebelum masuk ke pasar global, kita harus melakukan penelitian dan memahami kemungkinan dampak dari langkah bisnis yang diambil. Melakukan uji tuntas juga akan bisa menjadi jalan mengetahui tentang beberapa perilaku budaya dari negara-negara yang menjadi target pasar. Selain itu, Anda bisa mempelajari kelayakan berbisnis ke negara-negara tertentu. Kita perlu memahami batasan lokal yang kemungkinan dihadapi di negara-negara baru. Sebaiknya, langkah terbaik adalah mengunjungi negara yang akan ditargetkan, berinteraksi dengan penduduk setempat, berkonsultasi dengan pihak berwenang tentang bisnis, dan pelajari penyesuaian yang harus kita buat pada produk. Yang kedua, membentuk tim. Untuk menghindari beberapa hal penting di pasar baru, kita perlu menyewa tim lokal yang lebih memahami negara mereka masing-masing. Ini akan menghemat waktu dan menanamkan sikap positif kepada penduduk setempat terhadap bisnis kita. 3. Bangun hubungan dekat dengan pembisnis lokal. Pada tahap awal, kita harus bekerja sama dengan perusahaan lokal terkemuka. Menciptakan hubungan baik dengan agensi-agensi ini akan meminimalkan resiko finansial dari merambah ke dunia bisnis baru. Namun, kita cenderung menghadapi penolakan dari beberapa perusahaan yang mungkin melihat kita sebagai pesaing. Ini tantangan yang harus dihadapi dan cari cara mengatasi tantangan ini. 4. Pelajari sistem pajak dan hukum. Untuk meminimalkan atau menghindari resiko komersial yang tidak perlu, kita harus memahami persyaratan hukum di setiap negara. Agar bisnis kita mendapatkan dokumen hukum yang benar, amati dan penuhi semua persyaratan ketat yang diterapkan oleh lembaga pemerintah. Selain itu, karyawan kita harus mematuhi hukum untuk menghindari masalah dengan pihak berwenang. Jangan lupa harus membayar pajak seperti yang diterapkan masing-masing negara. Kelima, persiapkan pemasaran dan layanan. Setelah mendapatkan dokumen hukum yang tepat, kita harus mulai memasarkan barang dan jasa secara global. Dengan bantuan internet, kita dapat mengiklankan produk dan layanan melalui online. Agar bisnis atau produk dapat berkembang dan diterima di pasar global, kita harus menjual produk dan layanan berkualitas tinggi. Selain itu, tim layanan pelanggan perusahaan harus memperlakukan setiap klien dengan hormat terlepas dari latar belakangnya. Yang kedua, sistem kontraktual. Sistem kontraktual di mana kontrak manufacturing memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan dan mengendalikan pemasaran, distribusi, dan pelayanan produknya di pasar internasional, sembari mengalihkan tanggung jawab produksi kepada perusahaan lokal.
Di lain pihak, lisensi memungkinkan perusahaan untuk meraih manfaat dari inovasi teknologi, merek, nama korporat, atau aset properti lainnya di pasar internasional tanpa harus terlibat langsung dalam operasi produksi atau pemasaran di luar negeri. Demikian pula halnya dalam industri jasa. Pengembangan bisnis waralaba dengan wirausaha lokal memungkinkan pihak franchisor berekspansi secara internasional dengan memanfaatkan talenta kewirausahaan dan sumber modal lokal. Alternatif lainnya adalah membentuk usaha patungan dengan perusahaan atau organisasi lain guna menjalankan aktivitas pemanufakturan atau pemasaran internasional.